Motivasi dan sharing dari Ayah. Kepada Ayah diberi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadzah yang kami hormati seluruh santriwati Al-Ma'ariyah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sharing and motivation. Ya, ini adalah acara bulanan kita yang harapannya terus membangkitkan, terus memberi energi positif ke kita semuanya. Bukan hanya sampean, tapi saya pribadi akan memperoleh banyak energi positif. Ya, itu adalah tujuannya sharing and motivation. Bukan hanya kalian yang butuh motivasi, tapi saya sendiri juga masih terus butuh banyak motivasi. Oke, hari ini sebelum saya memberikan topik yang kita diskusikan, ada 3 topik yang kita diskusikan dalam kesempatan malam ini. Tapi sebelum kita diskusi tentang topik, saya ingin dari kalian memberikan sesuatu dulu. Memberikan sesuatu, yaitu berbagi kabar baik. Kalian kan habis telepon, kalian habis 1 bulan ini ada sesuatu, pasti ada hal baik yang kalian dapatkan. Silahkan, siapa yang ingin? Yang ingin berbagi kabar baik? Ayo, Rama. Gimana Rama? Kabar baik apa Rama yang Mbak Rama punya? Alhamdulillah, langsung aja dulu. Ya, dulu 2 juz ya, sekarang menjadi 9 lembar kalau nggak salah. Alhamdulillah, itu progres menuju lebih baik. Pak Surti, ada kabar baik apa? Dari tadi senyum-senyum soalnya. Oh, Surti. Apa? Lebih ikhlas. Alhamdulillah. Ikhlas melakukan sesuatu ya. Oke. Lebih menerima, menata hatinya lebih ikhlas. Thank you, Pak Surti. Ada kabar baik apa dari? Mungkin ada yang mau angkat tangan? Berbagi kabar baik biar teman-temannya senang dan mendoakan. Apa Najla? Kabar baik apa Najla? Hah? Belum ada, masa gak ada sama sekali? Oh, Mbak Sofi. Mbak Nanda? Apa Mbak Nanda? Alhamdulillah bisa komunikasi dengan orang tua. Ya, oke, itu kabar baik. Saya berbagi kabar baik apa ya? Apa ya? Kabar baiknya apa ya? Banyak kabar baik. Termasuk sebenarnya tanah sebelah ini kan nggak tahu dijual. Beberapa kali memang saya berdoa semoga tanah ini bisa kebeli. Bukan kebeli, belum. Ternyata dijual. Jadi saya ditawari tanah ini dijual. Dan itu menurut saya kabar baik. Jadi masih ada harapan yang sebelah sini ini bisa diperluas ke samping masjid. Itu adalah kabar baik saya. Ya, orang tuanya telepon. Itu mungkin kabar baik. Oh ya, kabar baiknya insya Allah doakan besok saya ke Surabaya. Doakan saya ketemu Big Boss yang insya Allah nanti komunitinya akan mendonasi untuk Al-Ma'ariyah. Doakan ya. Itu besok insya Allah
saya ke Surabaya. Besok ke Surabaya itu beli souvenirnya Mbak Cici, beli bukunya kalian, sama ketemu Big Boss yang ada di Surabaya. Semoga goal ya, doakan saja. Kalau goal mungkin tanah yang sana akan segera dibangun. Kemarin saya ditawari untuk ketemu Big Boss. Sudah biasa menyumbang pesantren-pesantren dan masjid-masjid. Semoga saya berharap doa dari kalian ini memberikan energi positif. Makanya saya ingin berbagi kabar baik. Berikutnya, hari ini materi saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah set a goal. Mungkin dulu pernah saya sampaikan. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga adalah praktek baik. Nanti saya akan praktek di sini. Nanti saya akan demo. Maksudnya saya bawa peralatan ini. Nanti saya demo kayak sales jualan perangkat dapur. Oke, yang pertama adalah set a goal. Bagaimana kita men-set a goal tujuan kita? Kalau sampean lihat, mungkin sampean pergi ke kamarnya ayah yang di bawah itu, kamar khusus bagi saya kadang dibuat rumah. Di situ saya banyak tulisan-tulisan di papan tulis. Ketika tulisan sudah penuh, saya copy paste di buku. Sebenarnya itu adalah set goal saya. Goal yang ingin saya capai itu saya tulis, saya rancang, terus saya duplikat di buku, kemudian yang di papan tulis itu saya hapus. Beberapa set goal yang saya tulis termasuk PPDB, termasuk umroh, termasuk pembangunan pondok yang baru itu saya sudah tulis dan saya sudah set goalnya. Oke. Saya kemarin membaca 2 buku ini, yaitu Muslim Storyline sama Master Your Time, Master Your Life. Saya menemukan di 2 buku ini tulisannya hampir sama. Ada 3%, oke? Ada 3% mahasiswa yang pergi ke kampus itu merencanakan goal dan menulisnya. 3%. Ada 3% mahasiswa pergi ke sekolah, ke kampus, menulis dan merencanakan goalnya. Oke, saya pergi ke kampus S1 itu 4 tahun, nanti 4 tahun goalnya saya apa? Itu ditulis di awal. Itu dalam buku Storyline dan dalam buku Master Your Time itu ada penelitian ini. Kemudian ada 13% mereka mempunyai impian, mereka men-setting goal, tapi mereka tidak tulis. Setelah 4 tahun lulus, saya akan ini tapi tidak ditulis. Kemudian ada 84% yang pergi ke kampus tidak punya tujuan yang jelas. Tidak apalagi ditulis, tujuan saja, goalnya aja itu tidak jelas. Ada 84%, tinggi sekali ya. Oke, saya perlihatkan dalam bentuk bersamaan 3%, 13%, 84%. Saya berharap ini doa saya, jenengan yang datang ke sini 100% atau 84%, dibalik saja. 84% anak Al-Mu'anawiyah sudah punya set goal dan tujuan yang jelas. Saya berharap itu ya. Makanya saya sampaikan setting goal itu. Saya berharap anak-anak Al-Mu'anawiyah datang ke sini. Yes, saya ingin hafal Quran 30 juz. Sudah, tulis besar-besar, terserah di buku kalian atau di memori kalian atau di kamar mandi kalian atau di kamar tidur kalian atau di lemari sampean. Tulis besar-besar tahun 2025 atau 2024 saya 30 juz. Itu tulis dulu ya. Setting goal dulu. Kenapa 3%? Bisa menjawab? Orang hebat itu sedikit sekali. Andai kan di Indonesia ini banyak orang hebat, maka Indonesia akan maju. Tapi terbukti hanya 3% orang yang punya
pikiran jelas, pandangan jelas, goal yang jelas. Jika dibalik, seandainya dibalik 84% yang punya tujuan jelas, maka orang Indonesia akan menjadi hebat. Indonesia pun akan menjadi besar yang luar biasa. Saya berharap dari 47 yang ada di sini punya goal yang jelas, punya set yang jelas. Ini dulu pernah disampaikan oleh ustadz saya benar-benar dinasihati, Mar, orang bersyukur itu adalah sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sebenarnya teori syukur itu sudah jelas. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum itu sudah jelas. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah. Maksudnya adalah orang yang bersyukur itu pasti, saya yakin orang-orang yang sering bersyukur itu akan menjalani hidupnya enak, goalnya akan mudah didapat. Kenapa hanya 3%? Ya memang orang hebat, orang baik itu kecil sekali. Cuman saya ingin membalik paradigma itu di Al-Mu'anawiyah. Saya ingin kalian itu sudah set goalnya jelas, tujuannya jelas, kemauan sama sudah jelas. Oke ya. Oke, ini yang saya minta. Think about it. Tulis set goal kamu sebagai benang menuju goal yang kamu harapkan. Di buku ini dijelaskan. Kalau sampean tahu orang pemanjat tebing, mereka akan melempar benang dulu, melempar biasanya kayak cakraman gini, seret ke atas, kemudian nyangkut, baru ditarik untuk menuju ke atas. Nah, itu adalah ibarat kalau kita mempunyai goal. Oke, goal kita mungkin 30 juz ya. Nah, tulisan itu sebagai pengantar kalian untuk menuju 30 juz itu. Tulisan itu sebagai pengingat, tulisan itu sebagai tali benang yang akan menuju 30 juz itu. Ketika saya tulis, maka saya diingatkan, oh ya, saya tidak akan belok-belok. Oh iya, saya akan menuju 30 juz itu. Nah, benang menuju goal yang kamu harapkan. Kenapa ditulis di kertas? Itu adalah sebagai pengingat, oh iya, saya punya goal ini. Kadang yang sudah ditulis saja itu lupa, apalagi yang tidak ditulis. Oke ya. Materi pertama bisa didapat. Oke ya. Set goal kamu harus jelas. Dulu ketika saya menjadi mahasiswa, saya set goalnya adalah usia 25 saya nikah. Tapi ternyata saya nikah usia 30, 5 tahun mundur dari target yang saya tuliskan. Itu sebenarnya mengibaratkan bahwa oke, kamu punya tujuan yang besar. Misal tujuan kamu di langit, setidaknya kamu jatuh itu ke bintang-bintang yang lain. Ketika langit kamu nggak tertuju, kamu dapat di bintangnya. Atau tujuanmu tinggi, tapi setidaknya 100 meter mungkin sama dapat 50 meter, itu sudah bagus. Setidaknya ada effort, ada usaha menuju goal yang sama diharapkan. Materi berikutnya adalah disiplin. Ingat kemarin kita ke Pokariswat, ya ingat kita jalannya itu sudah di line kuning itu ya. Kalau lewat sini itu sudah satpamnya sudah benar-benar marah. Di line-nya itu ada jalur kuning, itu yang boleh dilewati. Ketika mau ke sana nggak boleh lewat sini, terus itu adalah bentuk disiplin yang diterapkan oleh Pokari, dan itu adalah orang Jepang. Memang orang-orang Jepang itu adalah disiplin sekali. Oke, saya ingin berbagi cerita tentang Fa Baizong namanya, yang ahli memanah 100 kali dan tepat sasaran 100 buah. Ada seorang panglima yang bernama Fa Baizong. Fa Baizong ini seorang panglima. Dia mempunyai keahlian bahwa dia mampu
memanah 100 panah dan itu tepat di sasarannya. Itu panglima itu. Kemudian karena ini adalah hal yang luar biasa, masyarakatnya diundang untuk datang ke istana untuk menyaksikan dan membuktikan Fabaizong ini bisa memanah 100 kali panah dan itu tepat pada arah yang dipanah, tepat sasaran di tengah-tengah. Kemudian warga masyarakatnya berduyun-duyun datang mendatangi panglima itu untuk tampil memanah di depan masyarakatnya. Kemudian masyarakat sudah berkumpul dan Fabaizong menyabut satu busur tepat sasaran. 1, 2, 3, 4 sampai 100 tepat di sasarannya. Kemudian rakyatnya bangga kan? Wih, luar biasa. Saya punya panglima yang hebat. Nah, apalagi musuhnya panglima itu otomatis takut ketika bisa memanah dengan tepat. Kemudian ada satu kakek yang tiba-tiba naik. Halah, ngono ayo gampang gitu. Tiba-tiba naik berdiri kayak gitu ya gampang, seakan-akan mengejek panglima tersebut. Masyarakatnya seakan-akan tidak terima. Mau bilang apa? Tunggu sebentar, dengarkan penjelasan saya. Kemudian sang kakek tersebut menjelaskan. Oke, lihat saya mempunyai koin, di situ ada lubang kecil. Kemudian saya mempunyai botol. Kemudian koinnya saya taruh di atas botol ini dengan lubang kecil. Saya tuangkan minyak dengan tanpa perantara apa-apa. Minyak itu saya tuangkan dan tepat merasuk ke lubang kecil itu. Tidak ada yang tumpah sama sekali. 1 liter penuh dituangkan di lubang yang kecil itu, tidak ada tumpah sama sekali. Orang-orang akhirnya terkagum. Oh iya, kakek ini juga hebat. Akhirnya masyarakat disampaikan dan sang kakek itu mengucap seperti ini. Semua yang bisa saya dan panglima lakukan hanyalah keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Kebiasaan yang terus-menerus diulang akan menghasilkan atau melahirkan keahlian. Ya, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadikan sebuah keahlian. Oke, orang kaligrafi, apakah langsung Bim Salabim bisa menulis kaligrafi dengan indah? Tidak. Oke, saya bicara di depan ini, apakah saya langsung tidak deg-deg, tidak trembling? Tidak. Saya lakukan di kamar mandi dulu, saya lakukan di depan kaca dulu, saya lakukan di kamar, saya kunci, semua anak saya fungsikan di UTI, saya belajar dulu. Iya, setiap ketika motivasi, semua keluarga saya fungsikan ke UTI biar saya fokus untuk memberikan materi motivasi ini. Ya. Itu adalah sebuah keahlian atau melahirkan keahlian karena dari kebiasaan atau latihan terus-menerus. Oke, teori berikutnya. Ini yang penting. Saya sering menyampaikan ini. Memorizing is about repetition. Ya, yes. Memorizing is about repetition. Menghafal itu adalah seberapa kamu mengulang-ulang. Kemudian murojaah is about repetition. Murojaah itu adalah pengulangan. Kalau orang yang ingin menghafal Al-Quran, jangan sampai males untuk murojaah, karena itu adalah repetition. Oke ya, memorizing is about repetition. Saya yakin Mbak Nikmah, Mbak Syifa, Mbak Vina mungkin yang hafalannya banyak di sini. Itu karena adalah memorizing is about repetition. Sudah berapa kali Quran dihatamkan? Sudah berapa kali ayat dilantunkan? Sudah berapa kali ayat dibaca berulang-ulang untuk menghasilkan hafalan yang berkualitas? Maka kedisiplinan adalah kunci. Disiplin is the key.
Kedisiplinan adalah kunci. Lalu bagaimana menerapkan disiplin dalam setiap harinya? Oke. Dari 47 ini, silahkan di research anak ini disiplin atau tidak. Itu dari, mohon maaf, kegiatan, acara, murojaah, setoran, hayatan. Itu bisa dilihat dari kualitas sampean mengikuti kegiatan. Itu di situ bisa terlihat, oh anak ini disiplin atau enggak. Mohon maaf sekali, anak bisa dilihat anak ini rapi atau tidak, bisa dilihat dari penampilan. Ya, bisa jadi. Maka saya berharap sampean ketika disiplin masuk jam 7, tet ya sudah jam 7. Enggak ustadznya yang teko dhisik jam itu ternyata belum datang. Ya, ketika setoran 8:30, tet 8:30 sudah standby. Itu yang saya dapatkan ketika saya di Pare BEC. Pare BEC Kediri itu foundernya adalah Mr. Cullen. Mr. Cullen itu adalah lulusan Gontor yang tidak lulus karena tidak punya uang, tapi dia menyerap kedisiplinan yang dilakukan di Gontor. Nah, Gontor itu disiplin sekali, makanya hasil-hasilnya juga saya lihat luar biasa. Om yang ceramah waktu puasa itu adalah lulusan Gontor. Adik Mamat itu yang sekarang di UGM juga lulusan Gontor. Adik Zaim itu juga lulusan Gontor. Saya mengamati dia, kedisiplinannya luar biasa. Mungkin awal-awalan itu adalah dongkol, sakit, tapi akhirnya kalau dijalani, kata Mbak Surti tadi, menemukan sebuah ikhlas. Ya, ketika saya menemukan kata-kata ikhlas dalam diri saya, ya, akan itu jadi luar biasa semangat untuk diri saya. Maka lakukan semua ini dengan ikhlas. Oke, kita bayangkan orang tua di rumah. Ketika sampean sama dia, tolong kirim 100.000, uang saya habis. Jika orang tuanya sangat mengeluh gimana? Atau orang tuanya misalnya sambat, ya Allah, anakku kok juk kirim. Atau gini, aduh, aku kok males kerja ya. Saya yakin orang tuanya tidak ada pikiran seperti itu. Ketika orang tuanya sampean berpikir, aku males kerja, maka kiriman sampean bakal akan ditunda 1 bulan lagi. Tapi tidak, orang tuanya sampean semangat untuk memperoleh rezeki dan akan dikirimkan ke jenengan semuanya. Ya, ada orang tua yang malas menurut saya. Tak malas-malasnya orang tua itu tetap ada semangat untuk anaknya berhasil dan sukses. Ya, bisa diambil ya. Memorizing is about repetition. Oke. Itu tentang disiplin. Oke, belajar disiplin dari diri sampean. Mandi jam 6 ya mandi jam 6. Masuk jam 6, jam 7 ya masuk jam 7. Itu disiplin mulai dari nol. Itu menunjukkan bahwa ya disiplin itu akan menghasilkan sesuatu. Tadi pemanah itu ya karena disiplin berlatih. Orang yang ahli kaligrafi itu disiplin berlatih, akhirnya menghasilkan kaligrafi yang luar biasa. Materi yang terakhir adalah kita akan praktek baik. Oke. Ini dulu berarti. Ada dua botol. Ini saya mempunyai Mentos. Kelihatan yang berapa?
beli di Alfamart. Ya, saya ingin mempraktekkan sesuatu biar kalian tahu. Ini Mentos 1 saya masukkan ya. Oh, oke. Ini Mentos 2 saya masukkan. Oh, kira-kira apa yang didapat dari ini? Apa? Email. Kira-kira apa yang didapat? Ini ada di bawah, ini masih ada di agak di atas. Kira-kira kesimpulan yang didapat dari ini apa? Kira-kira apa? Yang ini tadi 1, yang ini ada 2. Ada yang bisa menjawab atau menyimpulkan? Apa Mbak Surti? Apa? Semangat. Oke. Yang 1 semangatnya 1, yang 2 semangatnya 2. Apa gimana? Oke, semangatnya akan melesat karena banyak dorongan. Thank you. Ada lain? Mbak Bina? Sama? Mbak Nafa? Sama? Mbak Nima? Sama. Ya, kesimpulannya hampir sama. Mentos adalah effort atau usaha. Reaksinya adalah hasil. 1 Mentos reaksinya biasa kan? 2 Mentos agak menggelembung tinggi dan tumpahannya lebih banyak. Maka semakin kamu perbanyak effort atau usaha, akan dimudahkan menuju goal kita, akan banyak hasilnya. Maka dengan memperbesar effort itu, usaha itu akan ada hasil yang berlimpah. Sejauh mana usaha kalian itu yang menentukan hasil hafalannya sampean. Kalau sehari sampean mampu 5 ayat, sampean konsisten 5 ayat, insya Allah akan cepat hasilkan. Kalau sehari mampu 1 ayat, besok ditambah 2 ayat, akan berbeda hasilnya. Itu adalah effort, usaha. Ya, mungkin saya nggak akan bakalan jadi apa-apa kalau effort saya hanya tidur, ngopi, santai, mungkin tidak ada hasilnya apa-apa. Mungkin ketika saya dicaci, wah mari lo ilmu apa kok gak pondok, saya selesai, saya tidur, saya tutup pondok ini, ya tidak akan ada hasil apa-apa. Justru dari hinaan itu, effort saya, usaha saya naikkan. Justru dari hinaan itu saya naikkan lagi, saya tunjukkan lagi, saya share terus menerus di sosial media untuk menghasilkan yang luar biasa. Itu yang saya lakukan. Ya. Oke, itu praktek yang pertama. Kita praktek yang kedua. Sama ada 2 botol. Oke, coba remas. Coba sih. Remas, pukuli, coba. Oke, hasilnya apa? Keok, hancur. Oke, coba diremas, dipukuli. Mungkin tenaganya kurang besar. Siapa yang lebih besar? Oh, Mbak Dina. Coba dikasihkan Mbak Dina. Diremas tetap ya hasilnya. Nah, ini kira-kira apa? Saya dari sampean dulu, kira-kira apa? Apa? Hasil dalam diri dari apa? Dari usaha. Oke. Ada lain? Kekuatan. Thank you Mbak Dina. Ada lain? Kekuatan. Hah? Jika kita tidak mempunyai tekad yang
Oke, sip. Jika kita tidak punya tekad yang kuat, kita akan rapuh. Oke, ada yang lain? Itu juga bagian dari hasil ini ya. Ada lain? Mungkin nanti saya sampaikan di sisi lainnya. Itu juga memang hasil di dalam diri kita. Kalau tidak ada apa-apa, bakalan rapuh, bakalan hancur, bakalan penyot, bakalan pesek, bakalan, kalau di dalam dirinya kuat, maka tetap bagus banget. Dalam hidup ini akan banyak rintangan, pukulan, keras, kegagalan, tindasan, banyak akan hal yang kita alami. Jika kamu tidak memperbanyak bekal atau isi, maka kamu akan hancur. Isi diri kita dengan harapan, dengan iman, dengan kasih, dengan ilmu, dengan kebaikan, maka kamu akan menjadi anak yang hebat. Ya. Oke, bisa diambil kesimpulan dari 2 botol itu, hancur dan tidak hancur. Ketika kamu sudah terbiasa dengan cacian, ketika kamu sudah biasa dengan kegagalan, bangkit dan bangkit, maka kamu akan kuat seperti botol yang ada isinya itu. Karena kamu sudah diisi, sudah diinstal kehebatan yang ada di diri kalian. Maka ya sering banyak mencari ilmu, sering banyak belajar, sering menulis, sering membaca, itu akan ada masukan atau insert baru dalam diri sampean dan akan menjadi anak yang hebat. Oke ya, demikian motivasi sharing and motivation pada kesempatan hari ini. Terima kasih waktunya, terima kasih sudah mendengarkan sharing and motivasi ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menambah membakar semangat ke diri sampean sendiri. Sebenarnya saya niatkan, saya ingin lebih baik lagi. Semoga dengan apa yang saya sampaikan, makanya saya memberi nama sharing and motivation. Sharing itu saya berbagi, bisa jadi dari sampean saya akan mendapatkan sesuatu. Oke, mohon maaf jika banyak salah, mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhirul kalam, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li Allahumma ighfir lana dhunubana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa bushrana ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana, yassir hajatina ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Mudahkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Mudahkanlah hajat-hajat murid-murid kami yang ingin menghafal 30 juz Al-Quran, menjaga talantunya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudahkanlah dalam diri kita semua menjadi jiwa yang semangat, menjadi jiwa yang disiplin, yang menjadikan diri kita akan menjadi lebih baik nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa bushrana wa ta'abudana wa taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu